Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian studi takhrij hadis ya. Materi kali ini akan bicara tentang metode takhrij hadis ya di era klasik ya, dan juga sampai era hari ini, era digital ya. Nah, cara-cara mentakhrij hadis dengan metode klasik ya, sudah beberapa kali pertemuan Ustadz sudah menyampaikan ya. Jadi sudah disampaikan oleh Ustadz beberapa metode klasik yang dipakai oleh para ulama ya dalam mentakhrij hadis ya. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, mentakhrij hadis itu kan sebenarnya kita ini ingin tahu ya, ada satu hadis yang kita tidak tahu rawinya siapa ya, sanadnya dari mana saja ya kan, hukum hadisnya ini sahih, hasan atau dhaif atau bahkan palsu ya. Maka caranya adalah kita teliti ya, kita telusuri asal suatu hadis ini ya, itu sumber aslinya di mana ya, sumber aslinya apa, di mana ya, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata di kitab ini ya, rawinya ini, sanadnya ini ya. Dan kemudian kita telusuri status hadisnya ya kan, apakah itu hadis apa, sahih, hasan maupun apa, dhaif. Itu yang disebut dengan apa, takhrij. Disebut apa, takhrij hadis ya. Tayyib. Nah, langsung saja ya, langsung saja kita lihat ya, ulama-ulama klasik yang sudah menjelaskan metode untuk mentakhrij hadis yang mereka sudah bukukan di kitab-kitab mereka. Ini contohnya ya, metode klasik dulu. Ada Abu Ishaq As-Shirazi ya, itu nulis kitab takhrij ahadits lil muhadzab ya. Jadi Imam As-Shirazi itu beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab apa, Al-Muhadzab ya. Ini madhab apa, Syafi'iyah ya. Demikian juga Imam Az-Zailai juga mentakhrij ini hadis kitab Al-Hidayah ya. Al-Hidayah ini kitab siapa, madhab apa ini? Demikian juga Ibnu Hajib ya, mentakhrij hadis Mukhtasar Al-Kabir ya. Dan begitu ulama-ulama yang lainnya ya. Jadi ada Al-Iraqi, Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini semua sudah dicontohkan ya, ulama-ulama klasik ya, tentang bagaimana mentakhrij ya hadis-hadis dalam kitab-kitab madhab mereka tadi ya. Jadi asalnya itu kan madhab, contoh madhab Imam Syafi'i tadi, itu yang sudah dibukukan, tapi kemudian hadisnya belum ditakhrij, maka datanglah generasi setelahnya ya, ditakhrij. Hadis ini sahih atau enggak gitu kan, hadis ini riwayat siapa, sanadnya siapa saja di situ. Itu metode klasik ya. Termasuk mereka membuat semacam rumus-rumus ini ya di dalam apa,
penelitian hadis itu biasanya dulu secara tradisional itu dibikin rumus-rumus ya. Kalau hadisnya sahih shad sama ha sah ya. Hasan ha, kalau dhaif dhad ya. Kemudian ulama-ulama hadisnya juga dibikin rumus ya. Misalkan Ahmad Ibnu Hanbal ha mim ya. Ibnu Majah ha, Imam Abu Dawud apa? Dal ya. Tabrani ta sama ba ya. Nasa'i nun ya. Muwatta ta ya, muwatta. Ini rumus-rumus yang biasa ada di kitab-kitab ya. Nanti bawain apa namanya lah? Baterai. Nah, kemudian dari rumus-rumus itulah kemudian dijadikan simbol ya untuk mencari ya di mu'jam ataupun di kitab-kitab literatur klasik itu selalu ada rumus-rumus ini. Termasuk tadi ya, kalian belajar di qiraat Sab'ah itu juga pakai rumus-rumus. Imam Al-Kisai rumusnya apa, Imam Hamzah rumusnya apa, itu ada huruf rumusnya yang dipakai untuk rumus ya. Tayyib. Nah, Imam Bukhari kha ya, Imam Muslim mim, Ibnu Hibban ha sama ba ya. Imam Hakim kaf, Tirmidzi ta, Baihaqi ha sama ba ya. Itu rumus ya, huruf-hurufnya. Nah, kemudian metode takhrij tradisional ataupun klasik itu sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan. Yang pertama itu takhrij melalui lafadz pertama hadis ya. Jadi kan ada matan kan, kemudian cari lafadz yang paling apa? Pertama ya. Misalkan ada hadis la taghdab ya. Cari la taghdab. Itu hadis yang menggunakan lafadz matan yang apa? Paling depan ya. Fi awwalil matan ya. Jadi kemudian ditelusuri lafadz hadis yang pertama itu ditelusuri. Misalkan hadis la taghdab ya. Jelas ya? Tinggal dicari. Kalau kalian menggunakan apa? Kitab hadis langsung. Misalkan kitab kalau Imam Baihaqi itu punya Mu'jam Shaghir, Mu'jam Kabir ya, Mu'jam Al-Wasit ya. Atau kitab Jami', ada Jami' Shaghir ya. Ada Al-Jami' Al-Kabir ya. Itu tinggal ditelusuri matan yang pertama ya. Jelas ya? Contohnya tadi hadis apa? La taghdab ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri di kamus-kamus itu, atau kalau menggunakan secara manual, secara tradisional menggunakan Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Hadis ya, yang ditulis oleh siapa? Wensing ya, dan kawan-kawan itu, kalian juga akan ditunjukkan ini hadisnya di mana la taghdab ini. Iya kan? Oh, ternyata ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ada di Muwatta, ada di Musnad Imam Ahmad. Tayyib, setelah itu kalian telusurin. Oh, ternyata di Sahih Bukhari itu hadis nomor sekian, ya kan? Dibuka. Kalau kita buka kitab induknya itu pasti sanadnya pasti apa? Ada. Paham? Di Sahih Bukhari kalian buka hadis yang ke 1114. Oh, berarti di situ hadis la taghdab itu sanadnya pasti disebutkan, karena di Sahih Bukhari itu hadasana. Muslim juga sama. Ini namanya kitab induk ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Muwatta, ini namanya kitab apa? Induk. Pasti disebutkan sanad-sanadnya itu. Jadi itu cara tradisional tadi ya. Mentakhrij dengan apa? Matan ya.
hadis yang paling awal. Yang kedua, takhrij melalui kosakata dalam hadis. Kosakata aja ya. Kosakata itu berarti pilih salah satu katanya di dalam hadis itu. Pilih salah satu. Ya. Pilih mana saja dari hadis itu. Pilih salah satu dari hadis itu. Ya. Misalkan ada hadis apa ya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati ataituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Ya, misalkan kalian kepengen cari hadis ini riwayatnya siapa sih? Cari salah satu lafadznya. Boleh kalian cari man syaghalahu, boleh kalian cari afdhala ma utiyas sa'ilin. Boleh kalian cari, pokoknya cari salah satu lafadz, tidak harus lafadz paling apa? Depan, boleh tengah, boleh belakang. Paham dah? Terus buka apa? Mu'jam, yang paling mudah itu mu'jam mufahros li al-fadil Qur'an, li al-fadil hadis ya. Itu paling gampang. Oh, ternyata nanti ketemu di Sunan Darimi, Sunan Nasai, Musnad Ahmad. Ya kan? Hadis nomor sekian, bab sekian. Kemudian cara tradisional yang berikutnya, takhrij melalui perawi pertama. Kalau yang pertama dari matannya, yang pertama, ya kan? Yang kedua caranya salah satu lafadznya, paham? Nah yang ketiga, dengan apa? Rawi yang pertama dari suatu hadis ya. Berarti apa? Rawi yang pertama siapa? Sahabat. Iya kan? Rawi pertama kan sahabat. Yang kedua tabi'in, tabi'in dan begitu seterusnya. Nah kitab yang membantu rawi yang pertama itu kitab apa namanya? Kitab Musnad. Namanya kitab apa? Musnad. Disebut kitab Musnad itu kan tadi kitab yang secara khusus menghimpun hadis sesuai dengan nama-nama sahabat ya. Paham? Ini cara yang keberapa? Ketiga ya. Jadi kalau kebetulan tahu an Abi Hurairah, misalkan an Abi Bakrin, nah berarti cari di Musnad Abu Bakar, cari di Musnad Abu Hurairah, di kitab Musnad. Kitab Musnad berarti contohnya Musnad siapa? Imam Ahmad ya. Terus yang berikutnya, takhrij yang keempat melalui tematik ya. Pencarian secara apa? Tematik ya. Tematik itu secara maudhu'i, tema ya. Jadi mencari secara apa? Tematik ya. Jadi banyak sekali kitab-kitab tentang masalah tematik ini ya. Jadi teringat ini aja temanya. Ya, temanya secara umum ini tentang apa? Jadi tematik atau menggunakan apa? Topik ya. Topik tertentu. Nah, salah satu kitab yang membantu di situ ada kitab Miftahu Kunuzis Sunnah ya. Ada kitab Al-Jawami As-Salih. Ada kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ya. Ada kitab Jam'ul Fawaid. Dan begitu seterusnya, ada Majma' Zawaid ya. Terus yang berikutnya ini cara-cara klasik ya. Takhrij hadis berdasarkan kualitas hadis ya. Jadi mentakhrij hadis berdasarkan apa? Kualitas hadis ya. Misalkan gini, jadi mentakhrij hadis berdasarkan kualitas hadis ya, derajat-derajat hadis atau klasifikasi hadis. Oh misalkan hadis qudsi, oh misalkan hadis masyhur, hadis mursal dan seterusnya. Ya ini takhrij hadis berdasarkan kualitas apa? Hadis ya. Ada juga para ulama yang menyusunnya kitab-kitab
secara khusus ya. Contoh itu ada kitab Al-Azhar ya, Al-Mutanathirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah. Ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Khusus hadis-hadis mutawatir ya. Ada juga hadis khusus, hadis qudsi ya. Ada hadis mursal dan begitu seterusnya. Nah itu yang sudah Ustadz ulang-ulang ya, metode klasik namanya. Metode apa? Klasik atau metode manual. Kalian nyari satu persatu di kitab-kitab ya, secara manual. Nah sekarang eranya karena era apa? Digital. Ini lebih mudah lagi. Lebih apa? Mudah lagi. Sambil kalian ngopi, duduk di depan laptop ya, beli kopi Liyong ya, diaduk yang panas itu, minum fresh itu, langsung otaknya terbuka, buka softwarenya ya. Nah ini ada software ini, Jawami'ul Kalim ya. Itu kalian bisa download nanti ya. Jadi ini kalian aplikasi ini di download ya. Dan sekarang ada bahkan yang online, tidak perlu di-download ya. Jadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Pustaka Haromen gitu ya, para ulama-ulama hadis itu kemudian membuat semacam web ya atau software gitu untuk mengetahui ini hadisnya di mana dan hukum hadisnya seperti apa. Sekarang udah praktis itu, bahkan sudah sampai pada kesimpulan. Jelas ya? Tapi bukan berarti kita meninggalkan metode tradisional. Kadang juga yang namanya web atau software itu kan ada errornya, betul kan? Ya kan? Atau mungkin peneliti yang memasukkan itu hasil kajian hadis-hadisnya dalam software itu ya, bisa jadi juga salah misalkan kan. Butuh diteliti apa? Ulang misalkan. Sama kayak dulu Syekh Albani, beliau itu kan peneliti hadis ya. Dari sekian hadis mana yang sahih, mana yang dhaif ya. Ini sahihnya Abu Dawud, dhaifnya Abu Dawud dan seterusnya. Beliau itu peneliti tunggal ya. Apakah kemudian 100% hasil penelitian Syekh Albani itu valid ya? Perlu diuji, perlu diapakan? Diuji. Makanya datanglah ulama-ulama setelahnya. Banyak juga yang mengkritik Syekh Albani ini ya. Kontradiksinya Syekh Albani ketika menghukumi satu hadis. Ada juga ulama yang menguatkan, itu biasa dalam tradisi penelitian, itu biasa, paham ya? Jadi makanya kalau ada satu ulama mensahihkan hadis ini, satu ulama mendhaifkan hadis ini, kita timbang alasan dhaifnya apa, alasan sahihnya apa, paham ya? Jadi akademisi itu begitu. Jadi menimbang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan fanatik ya. Gitu. Kalau udah Sahahu Albani kayaknya ngalahin Bukhari misalkan, ya itu ya terlalu fanatik namanya ya. Kan ada itu yang sekarang gerakan-gerakan Albaniyun ya. Pokoknya kalau udah Syekh Albani itu kayaknya yang lainnya minggir gitu. Ya nggak boleh begitu ya. Bahkan ada kitab Jami' Sahih Albani, kan nggak boleh. Syekh Albani itu bukan muhadis ya, tapi peneliti. Karena beliau nggak meriwayatkan hadis. Dan beliau nggak punya sanad hadis ya. Kalau disebut muhadis itu kayak Bukhari ya, kayak Imam Muslim. Kenapa? Karena dia punya apa? Kumpulan riwayat gitu. Dari guru-gurunya sampai Rasulullah. Sementara Syekh Albani itu peneliti aja. Sama kayak antum gitu. Standar sama kayak antum itu peneliti. Ya, jadi ada satu hadis di ini diteliti berdasarkan klasifikasi ini, klasifikasi itu ya. Nah, apakah itu penelitiannya valid dan tidak? Nah, itu butuh diuji namanya. Dalam metode di perguruan tinggi namanya harus divalidasi, harus diapakan? Validasi. Jadi penelitian itu bisa salah, bisa apa? Benar. Nah, dikatakan benar itu kalau dia valid. Ya. Dikatakan salah kalau tidak valid. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi akademisi itu harus
Harus jujur berdasarkan apa tadi? Keilmuan, bukan berdasarkan apa? Fanatisme golongan. Paham ya? Nah, jadi sekarang ini banyak metode kontemporer digital ya. Kalian bisa menggunakan software ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi caranya kalau itu bahasa Arab tuh biasanya ada kalimat bahsis, ada tanda pencarian ya. Tinggal diklik aja sekarang itu. Nah, tinggal sekali klik muncul banyak referensi. Oh, hadis ini ternyata ada di kitab ini, di kitab ini. Jelas ya? Jadi satu kali klik itu kalian ketemu. Tapi kalau dengan cara tradisional tadi, itu belum tentu ketemu sampai 1 bulan. Karena nggak ada kitabnya. Karena nyari di perpustakaan ini nggak lengkap, pindah ke perpustakaan lain nggak lengkap lagi, kan gitu dah. Nyari kitab ini nggak ada, itu nggak ada, akhirnya mandek, nggak jadi diteliti. Tapi kalau dengan digital sekarang kalian mudah ya mencari, tinggal di enter saja, dimasukkan kata kuncinya ya. Misalkan lisoim farhatan, kalian masukkan itu kalimat, ya kan? Jelas? Nah, maka ketika di enter nanti akan muncul, oh ternyata hadis ini ada di kitab ini, ada di kitab ini. Nah, yang kedua contoh lagi, ini ada aplikasi Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif ini. Ini dari Qatar, ini buatan apa? Qatar ya. Islamweb.net itu ya. Islamweb terus .net. Mausu'ah Al-Hadis ya. Islam Web ini ya. Ini Qatar punya ini. Lah Indonesia kalau nggak punya Ustaz, nggak ada yang bikin lah, antum lah yang bikin lah. Makanya kalian itu harus jago internet gitu ya, jago bikin apa? Aplikasi. Jangan bikinnya Mbak Wan doang gitu. Hanya bisanya bikin bakso Malang ya. Jadi sebenarnya kalian ini tugas anak-anak muda ini kayak gini sebenarnya ya. Otak-atik ya. Ya Sadewa ya. Harus melek teknologi generasi sekarang ini. Ya, otak-atik. Ilmu kayak gini kan gampang sebenarnya ya. Fokus aja. Ya. Elon Musk itu emang pernah kuliah di jurusan IT kan enggak, itu kelotak-letik aja. Bill Gates itu apakah kemudian lulusan teknik IT di UIK kan enggak tuh. Orang-orang kayak gitu itu mah otodidak gitu, apa? Mau belajar gitu. Jelas ya? Jadi sebenarnya ini bisa dibuat ya, bikin aplikasi. Yaitu tadi contohnya kayak tadi, ini kan coba kalau kalian bisa mendigitalkan kamusnya si Wengsing tadi itu, Wengsing, itu kan kamus masih tulisan tangan dah. Kemudian diketik ulang, kemudian dibuat semacam software gitu, aplikasi kan gampang itu, memudahkan. Untuk apa? Untuk mentakhrij apa? Hadis. Itu nggak kira-kira dulu Wengsing itu pakai manual tulisan tangan. Itu aja yang kafir. Wengsing itu orang kafir, ya, orientalis, nggak masuk Islam juga. Tapi karena semangat ini aja, semangat keilmuan gitu ya. Ya, keilmuan dan kepingin penasarannya terhadap hadis-hadis Islam, dia akhirnya bukukan itu bentuk kamus. Nah, sekarang sudah ada kamusnya, tinggal menginput ya dalam sebuah web ataupun sebuah apa kamus gitu digital, bisa nggak? Ya bisa. Gimana caranya? Ya belajar gimana caranya bikin gitu ya aplikasi. Jangan wong Grab aja caranya bikin aplikasi bisa kan ya. Ini harus belajar ini. Kalau kalian menguasai teknologi ini akan menguasai dunia ya. Masalahnya umat Islam itu yang diingat ziarah kubur ya. Kemudian akhirnya nggak masuk kuliah. Mana Fikri? Sakit ya, mah ziarah kubur terus akhirnya nggak kuliah-kuliah. Ya nggak dilarang ziarah kubur itu ya. Yang penting
pikiran kalian kadang yang lebih canggih gitu. Jadi artinya bagaimana warisan-warisan ulama klasik itu digitalisasi gitu. Supaya memudahkan apa? Memudahkan apa? Mencari ilmu itu mudah ya. Jelas ya? Ini aplikasi Mausu'ah Al-Hadis ya, Asy-Syarif ini. Udah ketemu belum itu? Nah iya. Di situ. Jadi tinggal kalau udah digital bentuknya itu tinggal ketik salah satu kata, entah itu matan hadisnya maupun perawinya, paham ya? Nah, jadi sudah dilengkapi tidak hanya kutubu sita tapi udah tis'ah bahkan lebih, ziyadah wa ziyadah ya. Tidak hanya Sahih Bukhari, Muslim, banyak itu di situ. Sampai ke musnad ya. Dan begitu seterusnya ya. Terus lagi sekarang yang mudah juga maktabah syamilah. Maktabah apa? Syamilah. Itu yang bentuk apa? Software. Ada lagi Ustadz punya namanya Al-Jami Al-Kabir. Apa? Al-Jami Al-Kabir. Itu 3,36 giga, sekian gitu ya. Itu harus di apa? Harus diinstal di laptop. Itu canggih sekali itu. Software itu udah dibikin ya oleh di Qatar, di Saudi, ya, ulama-ulama yang apa ya, memang perhatian hidupnya itu untuk ilmu ya. Jadi ulama-ulama Timur Tengah itu salah satu perhatiannya itu tadi digitalisasi kitab-kitab apa? Turas, paham? Kalau kitab-kitab dulu itu kan bentuknya manual, nah sekarang gimana supaya digital? Itu jadi proyek besar itu ya. Ya, jelas ya? Makanya nanti kalau kalian jadi menteri agama itu salah satu programnya adalah digitalisasi warisan apa? Ulama atau warisan akademisi, big data gitu. Nah kita ini nggak punya. Kalau di Saudi ya, di Saudi itu udah canggih dia digitalisasi kitab-kitab turas sama produk skripsi kalau skripsi nggak ada di Saudi, tesis disertasi itu berupa elektroniknya sama dicetak ya. Makanya kebiasaannya itu kalau apa ya lagi ulang tahun negaranya itu digratisin cetak tesis sekian, disertasi sekian, disebar gratis gitu. Itu kalau kalian jadi menteri begitu bagus itu kan ya untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Ya. Nah dulu menteri agama yang melakukan itu ada. Dulu namanya Kiai Haji Maftuh Basuni. Menteri agama siapa? Tulis Maftuh Basuni. Ini menteri agama yang luar biasa itu. Dari Rembang ya, itu dari daerahnya Ustadz itu ada namanya Kiai Maftuh Basuni. Dari Rembang ada 2 menteri agamanya. Yang satu kemarin siapa? Hah? Tetangganya Yunus? Yakut. Nah, itu nggak ada program untuk masalah apa digitalisasi. Yang ada dulu itu siapa? Menteri Agama Maftuh Basuni itu sudah punya jasa membukukan ulang, tapi belum digital, baru mentahqiq, mencetak kitab-kitab ulama Nusantara, baru itu. Misalkan kitabnya siapa? Syekh Mahfud At-Tirmizi itu dicetak semua itu. Misalkan kitabnya Ki Hasyim Asy'ari dicetak semua, ditahqiq semua. Kitabnya ulama-ulama Indonesia, ya. Itu udah bagus program itu. Nah harusnya menteri sekarang atau menteri masa depan kalau Sadewa jadi menteri itu program ini harus dilanjutkan. Jangan manual lagi, digitalisasi gitu, paham ya? Nah kalau digitalisasi akhirnya kalian kuliah gampang, nggak perlu nyari kitab ya, udah gratis, nggak fotokopi, tinggal klik, paham dah? Nah, iya, itu aja males baca. Nah, ini penyakit mahasiswa sekarang ya, udah nggak punya buku gitu ya, jarang baca gitu. Nah, ini penyakit yang harus segera diobati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.